tahsul nadhafatul batinah bi tazkiyatin nafsi. Pertama soal kebersihan rohani. Karena yang paling penting itu berkaitan dengan rohani. Berkaitan dengan kebersihan hati. Jasmani nomor 2. Nah, tidak mesti kita tinggalkan kebersihan jasmani. Jangan salah. Jangan hanya fokus dengan rohani sementara jasmani tidak diperhatikan. Kumis sampai semetel, tak cukup-cukup. Jenggot sampai jejak ke lantai, tak cukup-cukup. Kuku macam kuku setan. Jadi jangan sampai karena fokus mengurus rohani sementara jasmani terbengkalai. Ya, Nabi itu manusia yang bersih, senang dengan kebersihan. Nah, wa tahsulun nadhafatul batinah, kebersihan rohani itu bisa didapatkan dengan bitazkiyatin nafsi an rada'ilil akhlaq, membersihkan diri dari sifat yang kotor seperti sombong. Sombong itu bukan karena orang berpakaian mewah. Sekali lagi, sombong bukan karena orang yang berpakaian mewah. Sombong itu adalah isti'dhamun nafs, merasa dirinya besar. Itu sombong. Kalau orang merasa besar, dia akan menganggap yang lain kecil. Itu sombong. Kalau orang merasa besar, dia tidak akan mau menerima nasihat, tidak akan mau dinasehati, tidak akan mau belajar. Dia udah pintar, dia udah besar, dia udah mulia. Isti'dhamun nafsi huwa ainul kibr. Menganggap besar diri ini itulah kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sebiji dzarrah, sebesar biji dzarrah dari sifat sombong. Nah, sifat merasa besar itu harus kita hilangkan supaya jasmani, supaya rohani kita bersih. Jangan sekali-kali merasa besar, merasa lebih baik dari yang lainnya. Nah, jadi kita tidak menganggap diri kita sebagai orang besar. Repot kalau kita merasa saya layak begini, saya layak begini, saya harus begini, saya harus begini. Nanti lama-kelamaan kita ketika dihina orang, ketika diuji oleh Allah, kita akan merasa berat karena merasa kita ini orang besar. Itu isti'dhamun nafs, menganggap dirinya besar. Nah, ini harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan supaya rohani kita bersih. Yang dilihat langsung oleh Allah itu rohani, sebelum jasmani kita. Rohani kita dilihat sama Allah. Nah, yang kedua riya. Ini penyakit yang sering kita alami tanpa kita sadari. Riya itu adalah hubbul manzilah fil khalq, senang kedudukan di mata manusia. Kalau bahasa kita senang dipuji, mencari pujian, bertujuan untuk dipuji. Itu riya. Adapun orang yang melakukan sesuatu, kita tidak boleh mengklaim atau mengatakan orang itu seperti begini. Kita tidak tahu isi hati orang. Kita koreksi diri kita. Apabila ada keinginan dalam diri kita untuk mendapatkan posisi di mata manusia, berarti kita riya. Atau tidak terucap, tapi dari perilaku kita seakan-akan kita memposisikan di manusia, saya ini harus mendapatkan posisi tertentu. Itu namanya riya, beriman kepada manusia. Andai seluruh manusia memuji kita, kalau Allah tidak kenal sama kita, kita tidak ada harga di mata Allah, kita tetap sebagai manusia yang hina. Nah, dan celakanya manusia itu, hari ini dia memuji kita, besok dia bisa menghina kita. Jadi rugi kalau tujuan ibadah dan kebaikan yang kita lakukan itu untuk pujian manusia. Nah, sifat seperti itu harus kita hilangkan supaya rohani kita bersih. Jangan melakukan sesuatu untuk mendapatkan posisi di hadapan manusia. Lakukan yang selama itu jalur syariat yang benar. Manusia memuji, serahkan pujian kepada Allah. Manusia menghina kita, yang memang kita orang hina. Memang kita orang hina. Memang seharusnya yang keluar dari mulut manusia itu hinaan buat kita, bukan pujian. Kalaupun ada pujian manusia kepada kita, itu semata-mata karena kebaikan yang diperlihatkan oleh Allah kepada mereka, bukan karena ada dalam diri kita. Kalau mau kita bandingkan, kita hitungkan, kita lebih banyak buruk daripada baiknya. Tapi ketika bertemu sama manusia, yang diperlihatkan oleh Allah itu baiknya, bukan buruknya, sehingga manusia muji kita. Nah, maka pujian itu serahkan kepada Allah. Ini yang harus kita sadari. Sehingga tidak ada dalam diri kita itu rasa saya ini
begini, saya punya khusus, saya punya begini-begini, tidak ada. Karena kita yakin yang dipuji manusia itu adalah kebaikan yang diperlihatkan oleh Allah. Dari sekian banyak keburukan yang ditutupi sama Allah. Nah, kalau kita sadar ini, paling tidak kita malu kalau dipuji orang. Paling tidak kita malu kalau dipuji orang. Apalagi mau mencari pujian itu. Itu namanya riya. Mengharapkan posisi kedudukan di hadapan Allah.